Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM, selaku dosen pengampu mata kuliah arbitrase syariah, kelas A perbankan syariah semester 6, dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak tahu. Jika tidak tahu, mari kita kenal. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Linda Ayu Serlestari, mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Banten, yaitu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini aku sudah menginjak semester 6 nih dengan mengambil jurusan perbankan syariah. Jadi hari ini aku akan membuat video penjelasan tentang materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau TS dari mata kuliah arbitrase syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM. Hari ini kita akan membahas terkait perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dengan penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Di sini ada materi pembahasannya, ada 3 poin. Yang pertama penyelesaian sengketa bisnis syariah, yang kedua penyelesaian sengketa bisnis konvensional, dan yang terakhir perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dengan penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Yang pertama itu terkait penyelesaian sengketa bisnis syariah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu melalui perdamaian dan melalui proses persidangan atau litigasi. Yang pertama, penyelesaian melalui perdamaian. Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan atau hakim wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan hakim agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Jadi upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara ini adalah sesuatu yang imperatif atau wajib dilakukan oleh hakim. Yang kedua itu yang melalui proses persidangan atau litigasi. Jadi sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu tuh perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya secara baik serta hal ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Jadi hal ini juga perlu dilakukan dengan menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara dan proses persidangan nantinya. Yang kedua itu penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama penyelesaian melalui pengadilan, yang kedua penyelesaian melalui arbitrase, dan yang ketiga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, yang pertama itu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, prosedur dan prosesnya mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum acara perdata. Tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk melindungi hak seseorang dan mempertahankan hukum material. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Jadi pilihan cara penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan itu kurang diminati oleh para pelaku bisnis karena waktu penyelesaiannya sangat lama dan bertahun-tahun. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa berlarut-larut gitu, apalagi dia sampai tidak kembali. Yang kedua itu melalui arbitrase. Jadi arbitrase ini berasal dari kata arbitrare atau Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kesenangan. Arbitrase menurut Sugesti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka itu tunduk kepada atau mentaati putusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunduk tersebut. Jadi keberadaan arbitrase di Indonesia ini sudah dikenal sejak sebelum Perang Dunia Kedua, namun masih jarang digunakan gitu oleh masyarakat karena misalkan kurang mengerti dan juga masih meragukan manfaatnya. Yang ketiga itu alternatif penyelesaian sengketa. Jadi menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa itu adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendahuluan ahli. Yang pertama itu negosiasi. Negosiasi itu adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak kita dan pihak lawan, di mana kedua belah pihak itu bersama-sama mencari hasil yang baik untuk kepentingan kedua belah pihak.
Yang kedua itu mediasi. Mediasi itu proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat secara baik dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Yang ketiga, konsiliasi. Nah, konsiliasi ini mirip dengan mediasi. Ini juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar dan netral dan tidak memihak pada siapapun. Nah, yang terakhir ini perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dan penyelesaian bisnis konvensional. Jadi sama seperti arbitrase konvensional, arbitrase syariah itu berperan ya dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua pihak yang terlibat dengan suatu proyek. Jadi perbedaan itu terjadi pada letak hukum Islamnya aja sih teman-teman. Jadi kalau misalkan arbitrase syariah itu terpakai pada pembentukan syariah, kalau konvensional tidak itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi di sini ada quotes dari Bapak Dr. Haji Saiful Bahri SAGM, yaitu kata beliau, hidup bukan seberapa jauh kau melangkah, tapi seberapa bermanfaat tiap langkah. Hidup bukan sekedar kumpulan kenangan, tapi bagaimana kenangan menjadikan hidup. Mari membuat hidup menjadi lebih hidup, teman-teman. Supaya kita bisa bercerita ketika kita sudah mempunyai anak cucu, kita bisa berbagi cerita yang sangat mengesankan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.